Selamat pagi Bu Katarina. Selamat pagi, Bu Ratna. Kayaknya hari ini membuat suasana cerah ya. Bajunya hijau, saya merah gitu ya Bu Iya, ya. betul-betul. Pink atau merah tuh? Ini merah ya, merah marun atau apa ini Bu? Ya sudah, Iya, Bu. Kita hari ini kan janjian wawancara para observasi. betul. Nah, Ibu besok rencananya mau mengajar di kelas berapa Bu? Jadi saya besok mau mengajar di kelas 10 di kafe 1. Iya, 10 di kafe 1. Di hmm. lab atau di kelas ini? Di lab di ruang 208. Di ruang Iya. 208. Bisa bercerita sedikit Bu, anak-anak di 10 DKV 1 itu seperti apa? Mungkin karakteristiknya. Jadi kalau menurut observasi saya, pengamatan saya 10 di kafe 1 itu eh, karena memang ini anak-anak SMK sudah kejuruan, memang secara keseluruhan sebenarnya mereka itu memilih sesuai minatnya. Cuman ketika masuk di kelas praktek dari DKV itu sendiri, masing-masing anak punya minat spesifik lagi. Misalnya ada yang lebih suka ke desain, ada yang suka gambar manual, kemudian ada juga yang suka untuk videografi, fotografi seperti itu. Jadi ketika misalnya anak-anak yang minat di fotografi itu kita minta untuk desain, itu juga agak berat-berat. Nah, kemudian kalau anak desain suruh fotografi juga agak berat gitu. Jadi karena memang mereka minatnya di situ, passionnya di situ, kayaknya juga bakatnya di situ, kayak gitu. Sehingga memang bermacam-macam untuk minat mereka. Kemudian yang kedua untuk kemampuan akademisnya, kalau dalam proses pembelajaran di Teknopreneur, karena memang apa ya, saya kira basicnya ya pengetahuan umum ya, itu nggak masalah. Jadi kesenjangannya antara yang misalnya yang tinggi sama yang rendah itu nggak, Nggak nggak begitu jauh gitu terlihat ya. gitu. Jadi bisa Bisa. mengikuti lah, bisa mengikuti dengan baik kalau Iya. dengan Teknopreneur. Baik, berarti materinya tentang pelajaran tentang teknopreneur Iya, betul. dengan kondisi anak-anak yang punya beragam kemampuan basic gitu ya Bu Iya, ya. Ada yang betul. video, ada yang gambar manual, kemudian ada yang desain. Jadi Mm-mm. mereka memang sudah punya kompetensi sendiri-sendiri dan itu Mm-mm. memang kalau disuruh mengerjakan yang lain kurang ini gitu Iya, ya. betul. Kemudian kesenjangan untuk anak-anaknya juga tidak seberapa mencolok gitu ya Nah, Bu ya. tidak Jadi signifikan. rata-rata lah kemampuannya Mm-mm. gitu ya Bu ya. Eh, Besok ini Ibu mau menerapkan strategi seperti apa untuk anak-anak di kelas satu? Ya, kalau untuk pertemuan besok itu saya lebih ke menegaskan lagi untuk pembelajaran diferensiasi. Di sini ketika pembelajaran diferensiasi saya menerapkan seperti apa namanya company prototype gitu ya. Jadi eh, sebuah perusahaan yang gambaran perusahaan mulai yang kita ikuti yang pertama adalah strukturnya. Jadi ada struktur di sana mulai dari manajer, general manager dan seterusnya itu ada sampai pada level teknis. Misalnya di dalam setiap divisi itu ada editor, ada marketing, kemudian ada fotografer seperti itu. Kemudian eh, di situ mereka dalam satu divisi itu apa namanya membuat sebuah produk yang nanti memang outputnya itu proposal bisnis. Nah, diferensiasinya di mana? Diferensiasinya yang mau saya tekankan itu pertama pada tadi itu. Kalau anak-anak itu masing-masing punya apa namanya kemampuan, punya passion, punya eh, apa namanya basic kemampuan sendiri itu yang semakin ditekankan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua di produknya itu mereka bisa menentukan kalau outputnya sama proposal bisnis, tapi mereka bisa menentukan misalnya mau punya tema apa, kemudian siapa sih segmen yang mereka pilih, misalnya oh ini untuk kalangan ini untuk kalangan ini, itu mereka boleh pilih, mereka boleh pilih sesuai dengan eh, apa yang mereka mau gitu. Kemudian saya juga mencoba berkolaborasi dengan tim guru di kafe juga ada Pak Yo dan Isti untuk mendampingi mereka berkaitan dengan desainnya seperti itu.
Jadi dengan kondisi anak sekolah di kampus yang beragam, Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi outputnya tetap sama tadi proposal bisnis, cuma nanti Lebih ke lebih kontennya ke ya. kontennya gitu ya. Jadi nanti mereka akan masuk ke sistem manajerialnya, misalkan ada yang jadi manajer, ada yang jadi konten produser dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah, untuk besok ini kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk saya observasi? Jadi untuk besok Bu Ratna, kebetulan saya pertemuan besok itu mau menekankan lagi berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu bagaimana mereka itu berkoordinasi, kemudian aktif di dalam struktur organisasinya itu. Nah, nanti mungkin yang diobservasi oleh Bu Ratna, sejauh mana saya itu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah tepat atau belum, kurang apa. Jadi kalau saya melihat rencananya Ibu sih sudah sangat bagus ya. Jadi produknya ada, kontennya ada. Kemudian besok nanti saya tinggal mengobservasi ya Bu ya, implementasinya seperti apa. Baik Bu Katarina, terima kasih. Sampai ketemu besok. Semoga semuanya lancar. Tapi dengan rencana Ibu hari ini luar biasa, saya yakin pasti besok berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Katarina. Terima Selamat kasih pagi. Bu Ratna, selamat pagi. Dua agenda yang mau kita lakukan. Yang pertama, kita akan melihat lagi progres kita dalam penyusunan proposal bisnis. Lalu yang kedua nanti kita akan membahas sedikit kisi-kisi untuk UAS-nya. Nah, saya mau reminder dulu ya, yang untuk proposal bisnis, manajer pertama mana? Manajer pertama. Oke, terus anak buahnya? Oke, langsung duduk dengan kelompoknya dulu. Jadi per divisi, silakan per divisi, silakan duduk per divisi. Kau lah yang Bisa diediting daripada di fotografi. Oh, saya ini kayaknya lebih cocok di marketing gitu ya. Sehingga kita sudah membentuk kelompok ini sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan bakat kalian. Nah, lalu kemarin sudah membagi tugas di dalam kelompok, apa yang perlu dikerjakan untuk proposal bisnisnya. Kemudian sudah dikumpulkan, kita sekarang mau bahas. Jadi kita akan membahas satu-satu. Nanti begini, saya akan perlihatkan lalu LCD. Lalu Anda boleh mengomentari, boleh menambah, boleh ngasih masukan ke teman-teman. Itu ya. Saya Jess dari Tujuan Company. Di sini saya sebagai manajernya akan menggunakan profil dari perusahaan kami. Ini artinya apa? Logonya saya Ini adalah logo kami. Tujuan adalah artinya menuju kebahagiaan. Jadi hasil foto profesional dalam perusahaan kami pasti akan menuju kebahagiaan. Jadi, ya kau bisa. Matahari ini Anggota kami tentu saja juga Mas Diri, yaitu ada saya sebagai manajer dan salesnya, sekretarisnya ada Tania, terus bendaharanya ada Yoel, terus fotografernya juga ada Oki, Tino dan Yoel, editornya ada lagi Natania dan Loren. Jadi kami di sini multi peran gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi kami. Jadi visi kami adalah menjadi perusahaan fotografer profesional dengan memuaskan keinginan customer. Jadi, ya kita akan mendengarkan permintaan customer seperti apa, lalu kita akan menyesuaikan dengan keinginan customer. Terus misinya ada menghasilkan foto produk yang profesional. Kita juga mau menjadi perusahaan dengan jasa fotografi terbaik dan memenuhi keinginan dan kebutuhan customer. Terus yang terakhir menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun tentunya. Dan untuk kami adalah Anda senang, kami tenang. Kelompok ini sudah pernah dapat customer belum? Pernah. Apa? Foto produknya itu masukkan. Terus waktu itu pernah praktek
foto produk juga ya, makanan dan seterusnya, masukkan itu. Karena dapat job event belum ya? Oke, yang sudah silakan dimasukkan untuk portofolio. Ya, jadi tambahkan. Selamat pagi Bu Katarina. Lagi berat. Bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau menurut saya kemarin yang luar biasa, karena kemarin kan kita bertemu gitu ya Bu ya. Iya, betul. Tapi Bagaimana? saya yang deg-degan, Bu. Oh, deg-degan kenapa ya Bu? Saya lo nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya, Bu, kemarin tuh saya sudah mengobservasi Bu Katarina dalam pembelajaran eh, entrepreneur atau apa Bu? Teknopreneur. Teknopreneur ya, Ya. teknopreneur baik. Saya melihat itu anak-anak, wih antusias banget ya Bu ya, luar biasa. Terus strategi yang sudah Ibu rencanakan, apakah kemarin sudah berjalan dengan lancar gitu? Ya, kemarin kan rencana saya memang dimulai dengan diskusi mereview kembali perencanaan mereka. Kemudian setelah itu perwakilan dari kelompok atau manajernya itu mempresentasikan progress reportnya gitu ya. Kemudian memang kalau di tahapan itu saya merasa berjalan dengan baik, tapi ada bagian yang menurut saya juga masih perlu dibenahi gitu. Gitu. Jadi strateginya sudah oke gitu Bu ya, tapi implementasinya ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kalau boleh saya tahu, perbaikannya di mana? Uh, perbaikan itu menurut saya di bagian ini ketika ternyata seorang manajer itu juga harus memang punya kemampuan memanage gitu ya, sehingga ketika proses diskusi itu bisa berjalan dengan baik, pendistribusian job, kemudian apa yang harus dikerjakan oleh kelompok diselesaikan oleh kelompok itu bisa terjadi. Tetapi di dalam proses yang dialami itu, saya melihat kemampuan manajer ini masih harus ditingkatkan terus gitu. Jadi saya sebagai guru itu harus mengingatkan, mengcoach terus menerus apa yang supaya uh, teman-temannya ini aktif. Artinya ketika mungkin pekerjaannya sudah selesai, bagaimana mengaktifkan lagi untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu gitu. Jadi ketika mereka itu ada kecenderungan ketika peran mereka atau tugas mereka sudah selesai, mereka tidak mensupport teman yang lain karena merasa mungkin tidak kompeten di situ. Nah, itu yang mungkin saya harus punya strategi lagi gimana supaya meskipun job mereka sudah selesai, mereka tetap aktif atau minimal care dengan teman yang masih punya job kayak gitu. Oke, jadi kemarin tuh saya mengamati memang strategi yang Ibu gunakan kan diskusi presentasi ya. Luar biasa kemarin juga ketika temannya presentasi, teman yang lain juga menanggapi gitu Bu ya, ada Miko, kemudian yang presentasi jadi. Kemudian kemarin saya melihat Ibu juga memberikan masukan ke anak-anak ya. Jadi kalau manajer itu ya memang harus bisa menguasai semuanya gitu. Kemudian dalam pengorganisasian juga harus bisa mengatur di mana eh, person per person ini menempati posisinya gitu ya. Cuman Ibu merasa bahwa teman-temannya kurang care. Jadi kalau sudah selesai ya sudah itu job saya selesai. Tapi harusnya juga membantu yang lain. Gitu ya, Bu ya. Oke, untuk pembelajaran diferensiasinya menurut saya sudah sangat bagus karena sudah terlihat. Untuk produknya itu outputnya sama ya Bu ya, berupa proposal Proposal bisnis ya, itu gitu. secara fisik itu, tapi secara konten itu mereka sesuai dengan tema yang mereka ambil, kemudian minat mereka, kemudian juga customer mereka yang mau dituju siapa itu akan berpengaruh pada isi dari proposal. Oh, customer yang dituju, kemudian minat mereka. Itu yang membedakan di konten, gitu ya, Bu ya. Baik. Kalau kemarin saya melakukan observasi, semuanya sudah Ibu lakukan ya, pembelajaran diferensiasi, mulai dari strateginya, diskusi, kemudian presentasi, anak-anak antusias, kemudian kontennya juga sudah sangat terlihat, begitu, produknya juga, gitu. Nah, selain yang sudah Ibu lakukan ini, kira-kira apa yang mau Ibu tingkatkan lagi? Kalau saya lebih pada itu tadi bagaimana mengoptimalkan coach, karena kalau dibilang saya kompeten di desain kan memang enggak, tapi
mungkin dengan kemampuan coach itu bisa mengoptimalkan mereka untuk menentukan sebuah strategi, menemukan strategi dan seterusnya. Jadi mau mengurus anak-anak atau mau mengorganisasi anak sendiri supaya mereka melakukan coaching gitu. Lebih saya berfungsi sebagai coach mereka. Jadi dalam proses pembelajaran ada proses coaching. Jadi intinya ibu mau mengcoach mereka begitu, kemudian ketika mereka sudah terampil melakukan coaching, maka anak-anak bisa melakukan coaching ini dengan teman-teman mereka supaya gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Ini goals yang luar biasa gitu. Baik Bu Katarina, saya rasa ini pembelajaran yang luar biasa juga untuk saya begitu. Pembelajaran diferensiasinya bisa saya jadikan contoh untuk pembelajaran saya di Mapel Bahasa Indonesia begitu ya Bu. Kemudian strateginya, produk dan kontennya gitu. Luar biasa Bu Katarina, terima kasih banyak. Observasi ini sungguh membantu kami, kemudian jadi bahan juga untuk saya, referensi begitu ya Bu Katarina. Baik, terima kasih banyak Bu Katarina, sampai ketemu lagi dengan coaching yang lebih bagus lagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang Bu Isma, terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Saya tadi sudah melakukan supervisi akademik, memang sebelumnya diawali dengan pra observasi begitu, kemudian hari ini melakukan observasi di kelasnya Bu Katarina begitu. Di observasi tersebut memang Bu Katarina sudah menyampaikan rencana-rencananya, kemudian sudah dilakukan ketika observasi, kemudian ada tindak lanjut setelah observasi tersebut. Jadi kami berdiskusi nanti kelasnya itu supaya lebih baik itu misalkan diberi model seperti apa begitu Bu. Bagaimana Bu dengan Bu Isma setelah melihat prosesnya tadi? Baik, terima kasih Bu Ratna, bersyukur alhamdulillah. Tadi saya saksikan luar biasa proses coaching mulai dari pra, kemudian pascanya. Jadi harapan saya tentunya kegiatan ini jangan sampai putus di sini saja, tapi di kemudian hari, esok, lusa dan sebagainya kalau memang itu diperlukan, nah silakan diteruskan karena itu memang praktik baik, khususnya untuk Bu Ratna yang sudah menempuh pendidikan guru penggerak ini. Sukses untuk Bu Ratna. Terima kasih dan tetap semangat. Tetap semangat. Matur nuwun Bu. Selamat siang.